Turunkan firman ya Tuhan. Biarlah Kau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan. Dan kami berdoa Allah Roh Kudus tolong kami, berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Lagi shalom. Puji Tuhan. Di cuaca yang sejuk yang bikin tidur saja, tapi puji Tuhan karena kita di gereja. Yang lain perjalanan jauh tiba, tapi yang lain perjalanan sepanjang malam tempat tidur dan susah malam. Betul kan tidak ya? Jadi ya, tapi puji Tuhan kita ada di sini di Kampung Bor. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dalam Kolose pasal 1. Seperti yang saya janjikan pada minggu lalu, Kolose 1 ayat 18 sampai Kolose pasal 3. Pasal 3 ayat 18 sampai 4 ayat 1. Kolose pasal 3 ayat ini kayaknya bisa bantu cok dulu kan? Ada gangguan. Kita baca sama-sama mulai ayat 18. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Tidak sekali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 3 bicara tentang manusia baru. Ya, artinya begini, kan kebanyakan orang di Kolose, mereka itu dalam keadaan baru percaya, baru bertobat dari yang tidak percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi Paulus, dia firman Tuhan ini merasa bahwa mereka perlu bimbingan. Orang yang dibaharui di dalam Tuhan disebut manusia baru. Tetapi manusia baru ini bukan hanya dia menyadari bahwa dia manusia baru, tetapi manusia baru dia ada di dalam satu komunitas yang terdekat dengan manusia baru itu, yaitu keluarga atau rumah tangga. Saya tadi bilang keluarga, tapi rumah tangga, karena di rumah tangga itu pada waktu itu juga ada keluarga-keluarga yang punya hamba-hamba atau budak-budak. Jadi mereka juga termasuk dalam lingkaran rumah tangga atau keluarga. Oleh karena itu tema saya pada saat ini berbicara tentang manusia baru di dalam keluarga. Bagaimana seharusnya manusia baru dia bersikap atau mempraktikkan imannya di dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi saudara, kita melihat ada beberapa hal yang sangat penting yang berkaitan dengan manusia baru ini. Memang renungan kita ini singkat yang akan saya sampaikan. Saya akan menyampaikan pelajaran penting
untuk manusia baru yang mulai berkarya dari keluarga. Nah, dalam pembacaan kita ada 4 hal penting yang perlu kita ketahui. 4 hal. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari bahwa relasi itu sangat penting. Ya, betul? Relasi atau hubungan itu sangat penting. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1, itu bicara tentang pertama relasi antara suami dan istri. Kemudian relasi antara orang tua dan anak-anak. Dan yang ketiga, relasi antara tuan dan hamba, antara bos dan pekerja. Itu ada 3 relasi yang bicara di sini. Dan semua itu dalam lingkup keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan begini, saya orang Kristen, saya orang percaya, maka kita harus menyadari bahwa kita adalah satu komunitas di mana sangat penting menyadari adanya relasi atau hubungan. Makanya Bapak Ibu Saudara begini, pada waktu kita bertobat menerima Yesus, dalam Yohanes 1 ayat 12 bilang begini, seberapa banyak orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Allah adalah Bapa, kita adalah anak. Ketika Tuhan Yesus diminta oleh murid-murid, ajarlah kami berdoa. Tuhan Yesus ajar berdoa bagaimana? Bapa kami yang di surga. Jadi kalau bicara Bapa dan anak itu bicara tentang apa? Relasi. Bicara tentang hubungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan-ungkapan tua. Ada bahasa Latinnya, tapi saya sebutkan di form. Ada bicara tentang manusia hidup. Manusia itu tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Manusia itu harus hidup berdampingan. Karena kalau dia hidup sendiri, berarti kemungkinan dia tidak bisa membangun relasi dengan orang lain. Nah, begitu juga ketika kita jadi orang Kristen, tetap kita punya relasi dengan orang-orang. Tetapi relasi terdekat itu adalah pertama di dalam keluarga, hubungan ada suami dan istri. Ada orang tua dan anak, dan antara bos atau tuan dan budak. Mari kita lihat singkat saja. Pertama dikatakan, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Wah, ini berat sekali ya. Ini tidak bicara tentang bagaimana dia tunduk dalam segala hal, tetapi tunduk di sini adalah sebuah sikap hati. Kemudian, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi. Kemudian juga bicara tentang hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dan kepada orang tua, bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Kemudian dikatakan orang yang bekerja, nanti kita akan lihat sebenarnya ini ada keterkaitan satu persatu. Tetapi pertama kita harus menyadari, kesadaran pertama bahwa relasi itu sangat penting. Maka kita harus jaga relasi. Memang pertama relasi dengan Tuhan itu lebih penting. Tapi ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua. Jangan kita abaikan relasi. Apapun tugas kita, pekerjaan kita, kesibukan kita, ingat kita ada dalam sebuah relasi. Suami istri, belum tentu pada waktu itu istri-istri atau suami-suami, mungkin istri sudah bertobat, tapi suami belum. Mungkin juga suami sudah bertobat, istri belum. Atau orang tua sudah bertobat, anak-anak belum. Karena pada zaman itu tuh Paulus tulis, bahkan kalau di 1 Petrus, hai istri-istri, hendaklah engkau berhiaskan bukan berkepang-kepang rambut, tetapi berhiaskan hiasan dari dalam hati, hiasan batinia, rohani. Penting sekali kesadaran bahwa relasi. Artinya, tahu jalan kemanapun kita harus tahu di rumah ada istri, ada suami, ada anak, ada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Apapun yang kita lakukan, kita sebagai bos, aduh saya punya anak buah kalau tidak kerja baik-baik, bagaimana dia mau makan bagaimana? Atau anak buahnya bilang, yang penting saya kerja, ada dia punya cara. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua, ketaatan pada firman Tuhan menjadi prioritas. Ketaatan pada firman Tuhan menjadi prioritas. Di sini semua bentuknya perintah. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Hai anak-anak, taatilah orang tua. Hai hamba-hamba, bekerjalah dengan tulus. Ini semua dalam bentuk perintah.
Firman Tuhan memberikan perintah kepada kita. Artinya sedang membicarakan tentang pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Apapun relasi kita, ada aturan firman Tuhan bukan untuk mengekang, tetapi untuk menciptakan keharmonisan supaya kita menikmati keharmonisan. Tadi ibu kita bersaksi. Jadi Bapak Seki kan sudah kerja di Sabang di SMTK. Otomatis istri harus ikut. Saya bilang ke Gita, Git, dulu Oma, saya punya mami, dia guru senior, bahkan kepala sekolah. Kemudian bapak saya bilang, pilih anak atau pilih pekerjaan. Mami saya menangis dan berhenti. Dan kami akhirnya saya punya adik-adik 3 lagi. Saya yang laki-laki sendiri, 3 perempuan. Jadi saya bilang kita harus ikut suami sana. Dan berat untuk pindah memang toh. Berat. Apalagi sudah membangun komunitas kita di sini dengan anak-anak, sudah bergaul dengan anak-anak sekolah minggu. Aduh, bisa agak susah. Memang saya minta memang mereka tetap ada dan mereka akan terus datang. Cuma hari Sabtu datangnya mungkin sudah sore sampai hari Minggu sore balik lagi ke SP7. Ini kenapa seperti itu? Karena relasi. Ada relasi yang kita rasa sangat penting, susah untuk pisah. Bagaimana caranya siasati itu relasi? Tetapi ada aturan ramai-ramai di kota Tuhan. Kita harus bikin seperti ini. Kalau antara suami dan istri harus tunduk pada suami mengasihi istri. Nanti kita lihat itu sebentar. Apa yang dimaksudkan dengan ketulusan, ketaatan, ketundukan, apa maksudnya? Itu pelajaran yang kedua. Jadi pertama apa? Sadar bahwa relasi itu sangat penting. Yang kedua, sadar bahwa ketaatan pada firman Tuhan menjadi prioritas. Yang utama taat pada firman. Yang ketiga, ini kita lihat ayat 22-23. Yang ketiga, ketulusan hati menjadi landasan apapun yang kita lakukan. Coba kita lihat ayat 22-23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, kita baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga itu ketulusan hati sebagai landasan. Dikatakan ayat 23, apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga istri harus tunduk kepada suami, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Suami mengasihi istri, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Anak-anak mentaati orang tua, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kemudian orang tua jangan sakiti hati anak-anak, perbuatlah demikian seperti untuk Tuhan. Hamba-hamba, karyawan, bekerjalah dengan baik, bukan munafik, tulus. Wah, waktu ada bos ada, punya. Tapi kalau tidak ada, main game atau tidak melakukan apapun. Atau ada orang bilang begini, kalau kita kerja di sebuah perusahaan, sejelek-jelek apapun perusahaan itu, jangan kita jelekkan dia kepada orang lain, karena itu tempat kita makan. Nah, itu untuk karyawan. Sementara bos, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi ini saudara dikatakan dengan ketulusan hati. Ayatnya yang ke-22. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi istri-istri bilang, bagaimana sebetulnya suami ini? Oh, dia laki begitu. Pada waktu Paulus menulis surat ini, mungkin suaminya belum bertobat. Istri harus buat apa? Tunduklah seperti itu Tuhan. Dengan tulus hati melakukan. Begitu juga suami-suami kasihlah istri seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk jemaat dan seterusnya. Jadi landasannya Bapak Ibu Saudara dalam membangun hubungan atau relasi, yaitu lakukanlah dengan tulus hati. Landasannya adalah tulus hati. Jadi saya bersyukur pengabdian saya mengajar sebagai dosen
sudah dapat dikatakan sudah menghasilkan. Karena yang menjadi pemimpin saya sekarang adalah mantan mahasiswa saya. Rata-rata ini semua. Bahkan yang terbaru ini ketua prodinya Pak Melkius Ayo. Ini ya mahasiswa saya bimbing di tim pelayanan Makarios, bimbing dalam banyak hal soal organisasi. Sekarang saya melakukan sekarang bos. Dan saya bos dalam pengertian bukan saya mentuan-tuankan, tapi dia yang menjadi pemimpin saya. Dan saya bersyukur sampai ke taraf itu. Yang lain mungkin belum ya. Jadi sudah taraf, bahkan ada bimbingan saya sudah profesor bimbingan. Ya, saya bersyukur sampai ke tahap itu. Tapi saudara-saudara, lakukan walaupun mungkin saya mantan dosennya, orang yang membimbingnya. Kalau saya kerja, saya harus kerja dengan tulus. Dia sebenarnya dulu juga saya anak saya tahu juga dia tidak ada. Saya akan lakukan. Bahkan sekarang saya berusaha saya buat nilai duluan untuk masuk. Walaupun memeriksa tugas banyak sekali sampai saya step-step memeriksa, tapi saya lakukan saja. Melakukan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara saya kasih Tuhan. Begitu pula ketika anak-anak menghormati orang tua, mentaati orang tua, karena dilakukan dengan tulus hati. Kalau kita lakukan dengan tulus hati itu enak. Begitu juga dalam kehidupan suami dan istri dan seterusnya. Itu yang ketiga. Jadi pertama, sadar bahwa relasi sangat penting. Yang kedua, ketaatan pada firman Tuhan menjadi prioritas yang diutamakan. Yang ketiga, ketulusan hati menjadi landasan apapun yang kita lakukan berkaitan dengan relasi. Yang keempat, ini kita bisa lihat juga di ayat 17. Kita coba baca ayat 17. Ini masih kaitan dengan ayat 23. Sama-sama baca ayat 17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita baca ulang ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang keempat, dalam rangka manusia baru hidup dalam keluarga atau komunitas, menyadari relasi itu penting, ketaat pada firman menjadi prioritas, tulus hati sebagai landasan. Yang keempat, dilakukan dengan motivasi dan tujuan yang berkaitan dengan nama Tuhan Yesus. Dilakukan dengan motivasi dan tujuan yang berkaitan dengan nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kalau kita mau melakukan taat, kita istri mau tunduk pada suami, kalau suami mau mengasihi istri, anak-anak taat pada orang tua tidak menyakiti hati anak-anak, bos-bos mengayomi anak buah melakukan tugas dengan tulus. Tetapi ketika dia melakukan, dia berpikir bukan dia lakukan itu untuk orang, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk anak-anak, bukan untuk orang tua, bukan untuk bos, bukan untuk anak buah, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya dikatakan lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya ini harus tunduk pada suami, bagaimana ini? Mengucap syukurlah dengan itu. Tuhan berikan saya kemampuan untuk tunduk kepada laki antara lampu ini. Wah, sudah antara lampu lagi. Tidak bisa. Ya, itu berarti tidak tulus ya. Lakukan saja. Lakukan syukur. Tuhan, terima kasih. Kau berikan saya suami yang unik. Sampai saya kepala pusing. Suami juga, terima kasih Tuhan, Engkau berikan saya istri yang luar biasa. Sampai saya tidak betah di rumah sebetulnya, tapi mengucap syukur karena saya di rumah. Tapi kalau kita di dalam Tuhan mengikuti semua ini, maka kita akan menikmati keindahan relasi. Karena ini kan keluarga itu gambaran seharusnya kita dengan Tuhan. Tapi masalahnya di keluarga ada yang belum bertobat dan sudah bertobat. Ada yang anak-anak rohani, ada yang dewasa rohani. Agak susah juga kan? Nah, bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lain, mengucap syukur. Tahun ini saya dengan berapa tahun menikah? 35 kan? 35 kan? 36 kan? Pokoknya cukup banyak juga. Ucap syukur. Tapi saya lihat itu ada tete ini yang sudah menikah 60 tahun. Coba saudara bayangkan kalau kamu menikah atau bangun keluarga dari tahun pertama sampai tahun ke-15 tekan terus setiap hari. Itu neraka bukan?
Itu kayaknya neraka itu kayaknya. Makanya saudara, kalau kita hidup seperti ini, karena orang membangun hubungan itu untuk supaya mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan di dalam hubungan-hubungan itu. Sehingga kalau aku bisa saya kemati, gimana seperti tadi kesaksian dari ibu kita untuk tidak mau melayani anak-anak, susah dari laut. Seperti kami sudah pergi tahun 2023, pengennya balik-balik kapan, pokoknya ada uang tiket sedikit, tidak ada apa-apa, balik ke Manokwari. Walaupun setelah ini YouTube muncul dan bilang, Pak Gembala ini ada di Manokwari lagi, berarti itu gimana? Sudah, nanti balik lagi. Itu karena hubungan, saudara. Apalagi kalau di dalam hubungan yang lingkup lebih kecil, yaitu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua. Apalagi juga ada anak-anak buah kita. Kalau Tuhan mempercayakan, kita ada karyawan, ada orang tua, ada pembantu rumah tangga. Sama saja mereka semua. Dilakukan dengan motivasi dan tujuan berkaitan dengan Tuhan. Kalau saya marah mereka, apakah nama Tuhan dimuliakan melalui sebuah kata-kata? Kita lihat ayat 17. Dengan perkataan dan perbuatan, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, kadang-kadang kita menyakiti orang, membunuh orang dengan perkataan kita kan, meremehkan, melecehkan. Saya mengajar sekarang etika dan profesi kebetulan. Banyak kali anak-anak tidak bisa berkembang oleh karena apa? Terjadi yang disebut dengan karakter assassination, pembunuhan karakter. Dia lihat tuh anak itu, baru bilang kau goblok, tak mati. Kenapa kau terlambat? Wah, tidak boleh kata-kata itu keluar dari seorang guru. Anak-anak itu dari rumah sudah pemarah dari orang tua tuh, karena dia bangun lambat, baru mamanya dulu kalau waktu kami masih kecil, jadi dapat pacar dengan air. Ya kalau di Manokwari pacar dengan air, antara tidur kan tidak terlalu. Tapi saya kampung ini dingin macam minyak sana. Kalau pagi-pagi bangun, nafas itu seperti tong rokok. Nah bayangkan baru ada air, pergi ke biji mata pagi-pagi jam 4 jam 5 langsung bangun. Nah, mungkin anak itu bangun tiba-tiba karena dia mau dia tabrak mama punya, dia baru goreng ikan dan karena jatuh langsung dimakan anjing. Wow, mama emosi dapat marah. Sampai di sekolah terlambat lagi dapat marah dari guru dan kata-kata meluncur sama dengan roket menghancurkan anak-anak. Makanya kita bilang dengan perkataan dan perbuatan lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kita sudah di darah putih sudah di sini, ini mati tidak baik. Sebelum bicara katakan dulu ini dalam nama Yesus bisa bilang. Pasti kalau kita pikir ini dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita tidak bicara sembarang. Ya, ini hanya terjadi pembunuhan karakter atau juga pembunuhan mimpi. 4 hal yang sangat penting untuk manusia baru mulai dalam kehidupan berkeluarga. Pertama, menyadari bahwa relasi itu sangat penting. Kita jalan kemana-mana ingat, di rumah ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada orang tua. Kenapa harus bilang orang tua? Sekarang kalau orang tua mungkin masih kuat, tapi besok-besok kita tinggal berharap sama anak coba telepon sedikit kah? Betul kan tidak ya tuan-tuan? Betul ya? Kita harus mulai rasa ini. Aduh, kenapa Kelvin dia belum telepon dan Manado kan kita lagi Manokwari dia telepon kan? Atau di Manado lagi, kenapa kita ini tidak telepon dan ini? Kita tanya pasti. Kan itu semakin tua kan? Ya, bulan depan saya sudah 60. Kalau ibu kemarin 63. Tapi mami saya selalu telepon, selalu gimana mami? Ada saya ini, mami bilang mami sudah tahu, karena baru sebelum sakit, masih sakit sekarang. Iya, mami tahu dari mana? Dengar dari suara. Ibu dengar dari suara anak sakit itu pasti, ini sakit pasti. Apalagi sakit hati pasti mama tahu. Jadi saudara, kemana-mana kita harus ingat. Saya harus ingat rumah. Dimanapun kita pergi, rumah itu tempat istana. Ada istri, ada suami, ada orang tua, ada anak-anak. Tapi juga kalau kita bos, biarlah karyawan, biarlah anak buah merasa bahwa nyaman saya di sini. Karena anak buah juga bekerja dengan tulus, bukan tipu-tipu. Tulus hati untuk Tuhan. Yang kedua,
Taat pada firman Tuhan menjadi prioritas. Sekalipun itu tunduk itu penting, tetapi tunduk dalam hal apa dulu? Kalau tunduk, suami bilang, kau pergi ke sana, karena kau sudah sakit, kau pergi ke TT sana, nanti dia sembuh kau di gini. Oh, maaf, itu kalau tidak suami, maaf, tidak. Pernah terjadi di Jogja begitu kan? Seorang anggota jemaat dia sakit, tinggal sakit, suaminya bawa dia di pantai selatan. Ibu bilang, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Sekalipun saya mati sekarang, tetap Tuhan Yesus, saya tidak mau pergi ke sana. Nah itulah itu. Karena yang jadi prioritas adalah firman Tuhan. Kemudian ketulusan hati sebagai landasan. Lakukanlah dengan tulus hati Bapak Ibu. Apalagi kalau suami melakukan untuk istri dan suami. Biasa kalau tidak lakukan yang tulus hati, ada udang di balik batu. Ada batu di balik udang. Ada sesuatu. Tapi lakukanlah dengan tulus. Begitu juga dengan anak-anak. Dan dilakukan dengan motivasi dan tujuan yang berkaitan dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, khususnya di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Tuhan kiranya memberkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Anak-anak jangan lupa orang tua yang sudah semakin tua, kau sapa dia, telepon dia. Kalau ada uang pulang dan ketemu, sapa dia, telepon dia. Orang tua waktu kecil dia sudah tolong kita. Satu orang tua bisa menjaga 10 anak. 10 anak belum tentu bisa perhatian pada satu orang tua. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatannya. Kau beri bagi kami menemukan hal yang sangat penting dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami mengucap syukur karena kami ada di lingkungan keluarga, istri, suami, anak-anak, orang tua, bahkan ada orang-orang yang menolong kami, membantu kami. Kami mengucap syukur untuk kehadiran mereka. Tetapi tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan firman, menyadari bahwa yang terpenting dan segalanya adalah hubungan, adalah relasi. Tolonglah kami untuk mentaati firman-Mu, tetapi melakukan semua dengan ketulusan hati dan motivasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kehadiran kami dimanapun menjadi berkat bagi orang-orang. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan.